Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Imran bin Husain, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah ada, sedang selain dia belumlah ada. Arsy-Nya itu di atas air dan dia menuliskan, mentakdirkan sesuatu pada Lauh Mahfuz. Dan dia ciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, Allah telah menentukan suratan takdir semua makhluk 50 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi, atau ketika arsy-Nya masih di atas air. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah Rasulullah di atas menunjukkan segala sesuatu telah ditakdirkan atau ditetapkan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum dia menciptakan langit dan bumi beserta semua yang ada di langit dan di bumi. Itu berarti semua kitabnya termasuk Al-Quran sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakannya, dan sudah tercatat dan tersimpan atau terpelihara dalam kitab Lauh Mahfuz. Dan hal itu dijelaskan pula dalam Al-Quran dengan firman-Nya ini, Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Al-Buruj 21-22. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Al-Waqiah 77-78. Dengan demikian, Al-Quran sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada lagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 51. Allah Subhanahu wa taala memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Allah Subhanahu wa taala menetapkan utusannya dari golongan malaikat yaitu Jibril, sedangkan utusannya dari golongan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu kepada Jibril lebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu melalui firman-Nya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Bulan Ramadan bulannya di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 2-5. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu telah dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Ad-Duhan ayat 2-5. Firman-Nya di atas menunjukkan bahwa segala urusan yang diatur oleh Jibril dan para malaikat tersebut adalah urusan yang besar, yang penuh hikmah. Jibril yang menjadi utusannya dalam menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, lalu menjelaskan semua urusan yang penuh hikmah itu kepada para malaikat di malam kemuliaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui suara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Al-Quran tidak berwujud buku, tapi berupa suara malaikat Jibril yang menirukan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ahmad Sarwat dalam bukunya Sejarah Al-Quran menyampaikan, setelah wahyu Al-Quran diterima, Nabi Muhammad langsung memanggil para sahabat untuk menyampaikannya, sekaligus mencatatnya melalui beberapa media. Secara teknis, Jibril menurunkan wahyu dalam bentuk suaranya, dan begitu Jibril berlalu, Rasulullah memanggil para sahabatnya untuk menuliskannya, katanya. Ustadz Ahmad mengatakan seperti disampaikan Ghanim Al-Quduri dalam kitabnya,
Rasmul Mushaf dirasah lugawiyah, tarikiyah menyebutkan, para sahabat yang diperintahkan menulis wahyu cukup banyak jumlahnya, hingga mencapai 43 orang, dan yang paling terkenal adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad, Hanzalah ibn Arabi, dan lainnya. Namun yang paling produktif dan yang paling menonjol untuk menuliskan wahyu dari semuanya memanglah Zaid bin Sabit. Pengakuan langsung dari Zaid sebagai berikut. Aku seorang penulis wahyu Rasulullah. Caranya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepadaku. Bila sudah selesai, beliau pun memerintahkan aku untuk membaca ulang. Maka aku membaca ulang. Bila ada yang terlewat, beliau membenarkannya. Rasulullah SAW memang selalu memanggil Zaid untuk siap sedia kapanpun turun wahyu. Panggilkan Zaid dan suruh bawa batu, pelepah dan tulang. Saking perhatiannya beliau SAW terhadap penulisan wahyu, sampai beliau SAW mengeluarkan larangan untuk menulis selain wahyu. Jangan kalian menulis tentang aku. Siapa yang terlanjur menulis tentang aku, hapuslah, kata Nabi. Larangan ini karena Nabi Muhammad SAW khawatir akan tercampur-campurnya antara teks asli Al-Quran dengan penjelasannya. Padahal penjelasannya itu bukan bagian dari Al-Quran. Ustadz Ahmad menyampaikan, Al-Quran turun tidak dalam bentuk tulisan. Untuk itu jangan pernah membayangkan Jibril turun membawa sebuah buku bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam aksara Arab yang berisi 6.236 ayat, 30 juz, dan 114 surat. Apalagi sampai ada terjemahannya berbahasa Indonesia yang sudah direvisi. Tidak sama sekali, katanya. Jibril tidak bawa apa-apa di tangannya. Dia hanya membacakan Al-Quran dengan suaranya, lalu didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW, masuk ke hati sanubari beliau dan tersimpan abadi. Dan turunnya Al-Quran melalui 3 fase berturut-turut. Ramadan merupakan bulan yang mulia, sobat. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat yang terkandung dalam kitabullah ini berlaku bagi seluruh manusia hingga hari akhir. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan malam turunnya Al-Quran sebagai Lailatul Qadar. Nilai malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam agar meraih kemuliaan Lailatul Qadar yang terjadi pada Ramadan, khususnya 10 malam terakhir. Menurut alim ulama, Al-Quran tidak hanya diturunkan pada Lailatul Qadar. Turunnya kitab suci ini melalui 3 fase berturut-turut. Ada yang sekaligus menurunkan Al-Quran, ada pula tahapan yang di dalamnya kitabullah turun secara berangsur-angsur. Pada dasarnya, Al-Quran diturunkan dalam 3 fase. Pada tahap pertama Allah menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Kitab suci ini diturunkan ke sana secara keseluruhan. Dalilnya adalah surah Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Imam Al-Hafiz Badruddin Al-Aini mengatakan, Lauh Mahfuz di sisi Allah Ta'ala menyebutkan itu tak berarti dalam perspektif tempat, melainkan isyarat kesempurnaan beradaannya dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Jumhur ulama biasa mengartikan Lauh Mahfuz sebagai kitab atau paranti keras raksasa yang menyimpan seluruh data atau cetak biru mengenai segala peristiwa yang terjadi sejak zaman azali hingga kiamat. Makhluk itu sering disinonimkan dengan Alkitab. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 39, Kitab Maknun Quran Surat Al-Waqiah ayat 77, dan Kitab Al-Mubin Quran Surat An-An'am ayat 59. Fase Baitul Izzah. Fase ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Setelah di Lauh Mahfuz, Al-Quran secara utuh diturunkan ke Baitul Izzah, yakni langit dunia, Samaut dunia.
Ini terjadi pada bulan suci. Ulama-ulama mengatakan momen turunnya Al-Quran itu berlangsung pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Saat itu disebut pula sebagai Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memuji Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Lihat misalnya surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Lailatul Qadar yang dicari pada Ramadan berbeda-beda berdasarkan beberapa riwayat. Satu hadis mengatakan, maka carilah oleh kalian pada 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, Jibril turun ke dunia bersama kumpulan para malaikat dan akan berdoa bagi orang yang berdiri sholat malam dan duduk mengingat Allah. Yang ketiga, sampai pada Nabi. Akhirnya tibalah pada fase terakhir sobat. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya kitabullah ini terjadi secara berangsur-angsur, yakni dalam kurun waktu sekitar 23 tahun. Dalil terkait hal itu adalah surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Artinya, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin adalah Jibril ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nabi SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan, Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Dengan demikian, bulan ini tidak hanya istimewa bagi umat Rasulullah SAW, tetapi juga kaum beriman dari masa-masa sebelumnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang baik di bulan suci. Tingkatkan interaksi dengan Al-Quran sehingga kelak setiap bacaan akan menjadi saksi yang meringankan kita di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.